www.radiomuslim.com 102,8 FM. Misalnya musik informasi. Baik, di 102,8 FM seperti yang telah kita informasikan tadi di Obras, hari ini kita ada dialog khusus dan sudah hadir narasumber dan juga hostnya. Nanti kita akan berbicara terkait dengan perselingkuhan. Langsung saya ke hostnya, silakan. Hukum perselingkuhan untuk diingatkan Samin Doswa. Oke, silakan Bu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Jana dalam ruang bincang khusus terkait hukum. Hari ini kita akan mendiskusikan sekaligus menganalisis dan menjadikan sampel kasus seorang ibu rumah tangga dengan kontroversialnya dengan seorang selingkuhan, yang selingkuhannya di mana seorang ASN di mata hukum dan pemerintahan. Dan hari ini saya bersama dengan narasumber terbaik kita, yaitu Pak Rusdianto SHMH yang merupakan dosen, advokat, juga mediator non-hakim dengan jabatan juga sebagai Ketua LBH Ansor Kota Parepare dengan pengalaman pendampingan baik di bidang perkara pidana maupun perdata dan kepakaran di bidang hukum pemilu. Betul ya Pak Rusdianto? Dan nanti akan bergabung bersama kita anggota DPRD Komisi 2 yaitu Pak Sape. Jadi di sini Pak, ada satu kasus nih yang ternyata belum selesai sejak tahun lalu. Sebut saja namanya Ibu Bunga. Kasusnya Ibu Bunga ini, suaminya adalah seorang ASN. Kemudian suaminya ini selingkuh bersama seorang perempuan dengan teman kantornya yang tidak usah disebutkan. Kemudian baru-baru ini terjadi kasus yang menurut saya mind blowing sebenarnya sebagai warga biasa. Karena kok bisa ada pelakor yang melaporkan istri sah gitu Pak, walaupun sebenarnya pembahasannya ini terkait perselingkuhan, tapi pelakor ini melaporkan istri dengan kasus penganiayaan. Pertanyaannya saya seperti ini, kok bisa kasus penganiayaan yang dimana sebenarnya pelakunya adalah seorang pelakor bisa direspon lebih cepat oleh hukum ketimbang laporan si Ibu Bunga ini yang sudah, bahkan ini sudah jalan hampir 1 tahun, 2 tahun ya ternyata. Bagaimana itu Pak dalam perspektif hukum? Ya, terima kasih. Sebenarnya gini, dalam kasus ini ada banyak hal yang perlu kita diskusikan dan analisis lebih jauh. 2 kasus yang tadi di Jana sampaikan itu kita harus pisahkan. Pertama, tadi istilah pelapor itu. Jadi sebenarnya ada laporan yang sudah dilayangkan oleh Ibu Bunga ini sejak hampir 2 tahun yang lalu, yang responnya sampai hari ini tidak ada kemajuan dalam pelaporan ini. Aparat penegak hukum cenderung sepertinya mendiamkan. Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah di 5 Agustus terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu Bunga terhadap pelakor ini. Iya, betul. Nah, sementara itu lebih cepat respon dari aparat penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa Ibu Bunga ini. Nah, ini terkesan ada disparitas perlakuan hukum yang dilakukan. Kenapa laporan persinahan yang dilaporkan oleh Ibu Bunga itu terkesan didiamkan atau belum cukup bukti, sementara kasus-kasus penganiayaan yang tadi tanda kutip yang dilaporkan oleh pelakor terhadap Ibu Bunga itu direspon. Nah, 2 tindak pidana ini memang bisa kita analisis. Pertama, kalau laporan Ibu Bunga ini kan dia melaporkan suaminya yang sedang melakukan perselingkuhan dengan pelakornya di pasal 284 KUHP. Nah, di pasal 284 ini unsur pembuktiannya itu agak berat. Karena kenapa? Ya, kalau unsur pertama ya harus salah satunya terikat pernikahan. Nah, ini terpenuhi karena memang suami Ibu Bunga ini itu yang kedua, yang ini agak sulit karena harus disaksikan oleh saksi yang melihat langsung terjadinya persetubuhan. Sehingga untuk membuktikan ini agak repot karena dalam kasus persetubuhan itu tidak dilakukan di ruang-ruang publik, pasti di ruang-ruang tertutup. Sehingga untuk membuktikan ini agak susah. Sehingga menurut saya
aparat penegak hukum ini sebenarnya kenapa mendiamkan? Mungkin saja ya, untuk membuktikan terjadinya persetubuhan ini yang susah untuk didapatkan sehingga unsur pasalnya tidak terpenuhi. Lalu kita pindah ke kasus kedua. Ada penganiayaan yang dilakukan oleh Bu Bunga terhadap pelakor. Nah, meskipun penganiayaan ini sebenarnya terkesan by design ya, kalau kita mengikuti riwayatnya bagaimana Ibu Bunga ini dipanggil, kemudian dipertemukan di kantor lurah, kemudian ditinggalkan berdua, yang akhirnya yang orang yang sudah lama memendam kepedihan ini meluapkan rasa kejengkelannya dan melakukan penganiayaan terhadap pelakor. Semacam provokatif. Ya, seperti itu. Nah, meskipun itu sebenarnya ya kalau secara hukum kalau membandingkan antara pasal 28 persinahan KUHP dengan pasal 351 penganiayaan, unsur penganiayaan lebih mudah untuk dipenuhi. Pertama, ada pelapor yang merasa dipukul, yang kedua bukti visum. Bukti visumnya ada karena ada beberapa bagian tubuh yang berdarah, itu ada visumnya, dua alat bukti terpenuhi sehingga untuk menetapkan Ibu Bunga sebagai tersangka itu agak lebih mudah. Nah, itulah hukum di Indonesia. Nah, apakah ini bentuk ketidakadilan terhadap Ibu Bunga? Kita bisa lihat dulu dari proses penegak hukumnya. Penegak hukumnya sudah 1 tahun ya. Untuk membuktikan bahwa memang tidak cukup bukti kan harusnya ada surat pemberhentian penyelidikan. Itu kan tidak ada sampai juga hari ini. Ada pencabutan laporan juga tidak ada. Sehingga kalau kita melihat kondisi ini ya sebenarnya ya saya selalu mengatakan hukum itu sebenarnya tidak pandang bulu. Tapi aparat penegak hukumnya lah yang selalu pilih-pilih bulu. Jadi ya seperti itulah kondisinya. Jadi konteks ini memang agak ada rasa-rasa kalau kita mau menimbang ya kok pelakor lebih direspon cepat, sementara ibu yang korban dari pelakor ini yang suaminya direbut oleh pelakor ini justru menjadi sekarang calon tersangka karena sampai hari ini kan belum ada tersangka tapi calon tersangka. Itu kira-kira pengantar dari Baik, sebelum saya. selanjut saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kita Pak Dewan di Komisi 2 Pak Sapte. Selamat datang dan bergabung bersama kami. Terkait tema yang kita bahas hari ini terkait perselingkuhan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rusdianto tentang bagaimana perselingkuhan dan kasus ini di pandangan hukum. Kemudian saya menyajikan beberapa data, Pak. Saya mungkin bisa dijadikan pertimbangan atau Bapak bisa memberikan respon sebagai Dewan, tentunya sebagai perwakilan rakyat. Di beberapa negara bagian di Amerika sendiri ada konsep alienation of affection, yaitu gugatan perdata terhadap selingkuhan yang dianggap merusak rumah tangga sah dan berlaku di 6 negara bagian seperti North Carolina, Mississippi, South Dakota, New Mexico, Utah, dan Hawaii, di mana sebenarnya selingkuhan ini dia bisa dituntut menghukum selingkuhan dengan membayar sekian juta dolar kepada istri atau suami yang terbukti mengintervensi hubungan dalam pernikahan. Bagaimana Pak Dewan sendiri melihat kasus ini? Saya yakin bahwa kasus ini telah sampai di telinga Pak Dewan. Kita kan dasar hukum kita banyak berimplementasi dari hukum Belanda ya. Iya. Jadi tentunya dalam kasus persinahan sudah disebutkan tadi pasal 284 itu mengatur tentang persinahan, dan untuk membuktikan hal itu persinahan itu bisa dikategorikan ketika sudah berhubungan badan dan mempunyai, dan tidak mungkin dilakukan di tempat umum. Ya, betul. Nah, kalau hanya sekitar faktor kedekatan, komunikasi itu belum tergolong dalam persinahan, kecuali sudah didapatkan bukti melakukan hubungan badan. Nah, kalau kita merujuk apa yang kita sampaikan tadi, menurut data kita pakai bahwa persinahan memang kena perdata, iya. Di Indonesia pun sebenarnya itu. Tapi tidak menjerat pihak ketiganya secara langsung, hanya menjerat si suami atau si istri yang berselingkuh. Iya, jadi bukan karena tidak membuktikan bahwa pelakor ini. Sehingga dalam undang-undang persinahan memang masuk dalam data perdata, hukum perdata, ya hanya siapa yang merasa dirugikan. Umpama pasangan suami istri, umpama kalau suami yang berselingkuh, yang dituntut itu adalah suaminya.
Tapi apakah pihak ketiga yang dengan sadar melakukan tindakan destruktif ini tidak dikenakan? Karena yang data yang saya sebutkan tadi adalah yang dijerat adalah pihak ketiganya langsung yang melakukan itu dengan sadar. Tentu anggaplah tadi yang Bapak sampaikan si suami dijerat, iya betul itu sudah jelas. Tapi ada pihak ketiga yang dengan sadar dia tahu bahwa seseorang punya rumah tangga dan intentionally memang mengintervensi rumah tangga itu kan sebenarnya tindakan destruktif dan merusak mental suatu keluarga. Bukankah itu seharusnya dilindungi oleh negara? Ya, dilindungi oleh negara, tetapi tentunya kita melihat kalau si suaminya juga tidak tergoda kan pasti tidak akan terjadi kejadian itu. Walaupun suami berusaha, kalau si wanita juga tidak menolak itu juga tidak Seorang akan laki-laki terjadi. hebat itu ketika dia mampu mempertahankan. Oke. Jadi bukan menyalahkan satu orang, tetapi perselingkuhan bisa terjadi karena ada komunikasi yang baik. Keduanya itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa ini yang kita lakukan adalah salah. Nah, tapi mungkin karena iman, karena faktor kesadaran sehingga terjadilah kasus perselingkuhan. Oh iya, baik. Bapak sendiri sebagai saya lewati dulu pertanyaan itu. Saya kembali fokus ke pembuktian perzinahan. Seperti tadi yang Bapak Rusdianto dan Pak Sape sampaikan bahwa agak sulit untuk membuktikan karena tidak ada orang yang melakukan hubungan badan di ruang publik. Betul. Berarti di sini sebenarnya sudah susah untuk mendapatkan keadilan bagi korban karena aturannya harus melakukan hubungan badan dulu. Apakah? Sementara perselingkuhan kan tidak selalu berhubungan badan. Misalnya ada orang berselingkuh, tidak mungkin lah dia berhubungan badan 24/7. Enggak, gini, maksud saya begini. Sekarang kan pembuktian itu sudah mengalami yang namanya perkembangan zaman. Kalau dulu ini kan konsep pasal 284 ini masih murni peninggalan Belanda ini. Pasal ini kalau di Belanda itu sudah berubah berpuluh-puluh kali. Bahkan di pasal 28 itu 284 di Belanda sekarang itu sekarang bukan lagi masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi sudah mengeneralisir bahwa masuknya alat tubuh saja, homo saja bisa itu sudah bisa dijerat. Mencolek saja begini kan sudah bisa. Oh begitu, sudah bisa. Dulu. Nah sekarang perkembangan pembuktian yang dimaksud tadi, saya sama ingin mengatakan seperti ini, bahwa untuk membuktikan persetubuhan itu memang agak sulit, tetapi dalam konteks perkembangan pembuktian hari ini kan sebenarnya bisa dibuktikan dengan misalnya begini, kalau sudah bisa dibuktikan dengan keterangan berbagai orang saksi bahwa kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan ini telah misalnya check-in di hotel dan dia bukan pasangan syah, apakah kira-kira dua orang ini masuk main catur dalam kamar? Iya betul. Oke, baik. Ya kan? Main gaple misalnya. Jadi itu sebenarnya sudah bisa jadikan bukti petunjuk. Bukti petunjuk. Jadi aparat penegak hukum sebenarnya tidak perlu harus membuktikan dengan jelas bahwa masuknya itu. Maka ada dalam di KUHP itu kan ada pasal 104 pembuktian, ada saksi, ada keterangan ahli, ada bukti surat, ada bukti petunjuk, dan ada pengakuan terdakwa. Nah, kalau sudah dipanggil ini dua pasangan yang diduga melakukan perzinahan dan mengaku, kan sebenarnya sudah clear. Tapi kan tidak, saksi juga melihat bahwa dia masuk dalam hotel berdua dan pasangannya sudah mengatakan saya melakukan, dan ada ahli yang membuktikan bahwa terjadi kerusakan selaput keperawanan dan sebagainya, itu bisa dibuktikan. Cuma persoalannya ini, apakah aparat penegak hukum kita mau melakukan perkara seecek-ecek 284 yang ancaman hukumannya hanya 9 bulan, itu mengeluarkan biaya untuk penyelidikan yang lebih mewah seperti itu. Ada saksi ahlinya, ada bukti petunjuk CCTV tempat dan tempat persinahan, apakah di hotel, apakah di rumah kos dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu dilakukan pengembangan dalam penegakan hukum kita. Nah, sekarang penyidik, ya kalau saya memang kalau bahasa yang disampaikan penyidik kita hari ini mengatakan susah untuk membuktikan persetubuhan, saya kira tidak perlu lagi kita melihat itu. Kalau di konteks hukum Islam itu lebih sulit lagi. Harus 4 orang yang melihat persetubuhan dari sudut yang berbeda. Siapa yang mau melakukan itu ya? Itu lebih susah, sehingga makanya butuh perkembangan. Maka dari 5 alat bukti yang ada 184 KUHP ini
kan minimal 2 alat bukti, 3 dengan keyakinan hakim nanti yang akan menjerat pasal perzinahan itu. Maka bukti bil hotel, CCTV hotel check-in, ada pengakuan pelaku ini, ya itu sudah bisa memenuhi unsur dan itu pasti bisa dijerat. Maka jangan terlalu fokus bahwa ada fokus persetubuhan, nggak boleh seperti itu. Berbeda dengan pasal 285. Iya. Pasal 285 ya meskipun tidak ada saksi, korbannya yang jadi saksi. Korban. Iya, baik. Kemudian untuk Pak Satpe sendiri sebagai wakil rakyat, apakah kira-kira nanti ada kemungkinan untuk memberikan usulan tentang perbaikan hukum yang lebih baik? Karena anggaplah saya orang biasa yang melihat kasus ini, wah si selingkuhan bebas nih, kenapa saya tidak pergi datangi saja suaminya orang dengan prinsip bahwa tidak ada hukum yang menjerat saya, berarti saya bebas untuk datang ke suami orang dong. Mungkin tidak semua perempuan akan berpikir seperti itu, tapi di luar sana ada yang berpikir seperti itu. Bagaimana Bapak untuk mencegah hal ini sebagai wakil rakyat, untuk melindungi rakyatnya Bapak? Jadi sebenarnya kalau kasus perselingkuhan ini, sebenarnya saya anggap bahwa ini kasus di mana setiap manusia yang tidak bisa mempertahankan moralnya. Karena kita paham semua bahwa di luar daripada bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan agama kita tentunya. Iya. Jadi yang perlu dilakukan, karena kalau hanya sekedar anggota DPRD kota itu, ya, betul. hanya menyampaikan aspirasi, meneruskan ke DPR sebagai pembuat undang-undang dengan begitu, tadi presiden. maksud saya, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, upaya seperti itu sudah sering dilakukan, tapi tentunya ya kita hanya sebagai penyambung lidah, penerus aspirasi ke DPR RI. Andai kata undang-undang itu bisa dilakukan dan dibuat di DPRD kota, mungkin saja kita panggil ahli dan mungkin saja kita anggarkan dalam hal membuat peraturan atau undang-undang, kalau bukan peraturannya undang-undang yang setidaknya bisa meminimalisir, karena kenapa perkembangan zaman juga sekarang ya dengan alat komunikasi yang sudah canggih, sehingga timbul penyakit-penyakit seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penyakit seperti ini tentunya bisa dikendalikan, bagaimana memberikan sosialisasi, dan meskipun sosialisasinya banyak, tapi lagi-lagi kembali kepada moral. Baik. Karena ini sebenarnya perlakuan moral saja. Kalau kita sebagai manusia, landasan kesadaran kita bahwa kita sebagai manusia yang beragama, tentunya hal-hal yang melanggar agama kita ya diupayakan untuk tidak dilakukan. Dan perlu dipahami perselingkuhan terjadi karena ada kesepakatan berdua. Karena kalau hanya satu orang tidak bisa, itu nanti masuk dalam unsur paksaan, bahkan bisa masuk dalam pasal 285 pemerkosaan jika terjadi persinahan. Baik, saya kembali ke Pak Rusdi sebagai lawyer. Apakah Pak Rusdi ini kan sebenarnya lawyer yang expert di bidang ini, sering sekali menangani kasus seperti ini. Nah, bagaimana seorang lawyer bisa membela korban jika ternyata sebenarnya kita tadi sebut Ibu Bunga ya. Bagaimana kalau ternyata Ibu Bunga melakukan tindakan penganiayaan itu karena ada unsur provokasi? Apakah hukum tetap berjalan sesuai dengan tadi katanya bisa dibilang kemungkinan besar masuk penjara, tapi ada unsur provokasi. Ini tidak murni karena keinginan dia. Bagaimana Bapak melindungi? Makanya nanti itu nanti urusan dari proses penyelidikannya, penyidikan itu kan akan ditemukan fakta-fakta hukum apa yang mendasari Ibu Bunga ini melakukan penganiayaan. Nah, kalau kita melihat kronologisnya, sebenarnya memang saya merasa kalau mendengarkan curhat dari Ibu Bunga itu, sebenarnya ini sebenarnya upaya menjebak dia untuk hadir di suatu forum mediasi yang sebenarnya bukan kontennya, bukan proses mediasi perselingkuhan, tapi proses mediasi adanya intimidasi terhadap anak pelakor. Nah, meskipun itu nanti bisa di-challenge ketika bukti-bukti itu, misalnya saksi-saksi yang ada di sekolah anak pelakor itu, ketika Ibu Bunga datang memberikan pelukan, ciuman, tolong sampaikan kepada ibumu, jangan mengambil hak anak saya. Nah, itu narasi yang sebenarnya yang saya dapatkan dari Ibu Bunga. Nah, itu harus dibuktikan oleh guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, akibat adanya
perilaku Ibu Bunga yang kemudian terkesan dimaknai intimidasi oleh si anak ini, akhirnya menyampaikan ke pelakornya. Pelakornya kemudian merasa keberatan, menyampaikan ke Dinas Perlindungan Anak. Perlindungan Anak kemudian mencoba memberikan pendampingan paralegal. Paralegal inilah yang kemudian berupaya mempertemukan di kantor lurah. Akhirnya di proses di mediasi di lurah inilah yang terjadi kelalaian menurut saya. Kenapa dua orang ini yang sudah lama memendam dendam ini dibiarkan berdua, kemudian akhirnya terjadi penganiayaan yang tidak diinginkan. Akhirnya melapor, akhirnya diproses sekarang. Nah, itu kira-kira beberapa hal. Nah, cuma tadi saya ingin menyinggung tentang misalnya adakah sebenarnya celah hukum lain untuk memberikan efek jerak kepada pelakor? Saya katakan ada. Di Undang-Undang Perkawinan itu sebenarnya pelakor kita bisa jerat, misalnya kita gugat harta bersama. Dia kan pelakor ini kan bukan istri sah. Jadi pelakor ini bukan istri sah. Selama istri sah belum mendapatkan akta cerai, maka seluruh harta yang keluar dari suaminya itu milik bersama. Jadi ketika sang suami memberikan rumah, membelikan tas mewah, membelikan mobil, itu haknya Ibu Bunga loh. Tapi jadi ketika ingin memperjuangkan itu harus gugat perdata. Perdatanya ke pengadilan agama, namanya gugatan harta bersama, tanpa harus ikut cerainya. Ya kan? Jadi gugatan di pengadilan agama itu ada gugatan nafkah, ada gugatan harta bersama tanpa harus ikut cerai. Selama ini kan orang mengatakan kalau orang perebutan harta bersama itu harus cerai dulu. Tidak, karena ada haknya istri sah yang kemudian dikuasai oleh pelakor, itulah yang harus ditempuh upaya hukum. Baik, Pak Rusdi, sekarang saya akan fokus ke hasil visum. Tadi katanya akan lebih mudah karena ada hasil visum, ada bukti fisik, maka si korbannya ini akan menjadi bukti. Bagaimana jika ini kan sebenarnya kasus si Ibu Bunga ini sudah 1 tahun dan Ibu Bunga sendiri sudah berulang kali datang ke let's say kita bilang psikiater, dan bukankah itu sebenarnya gangguan mental yang disebabkan oleh tindakan destruktif kedua orang ini? Apakah Ibu Bunga tidak bisa melaporkan dan memperlihatkan hasil kondisi mentalnya kepada pihak yang berwajib sebagai bukti bahwa ini loh tindakan dia sama, saya melihat ini kasusnya sama seperti kasus bullying. Khususnya bullying kan mental juga, dia tidak secara langsung mungkin disentuh secara fisik, tapi verbally itu verbal abuse, itu kekerasan secara verbal, bisa tidak? Kalau melihat itu sebenarnya itu sudah 2 kasus berbeda. Kalau kasus persinahan yang dilaporkan hampir 2 tahun lalu itu murni 284 persinahan. Kalau narasi yang Jannah tadi sampaikan bahwa ada kekerasan psikis, ada bukti psikolog bahwa itu sudah masuk KDRT. Jadi KDRT itu sudah ada 2 pembagiannya, KDRT fisik dengan KDRT psikis. Ketika ibu rumah tangga, dalam hal ini Ibu Bunga ini kemudian terbukti ada bukti surat keterangan ahli dari psikologis klinis bahwa dia sudah tertekan jiwanya, itu bisa jadi satu alat bukti bahwa dia telah menjadi korban KDRT. Maka laporannya harus diganti. Laporannya KDRT yang dilakukan oleh sang suami karena membuat istri dan anaknya menderita batin. Tapi dibuktikan dengan keterangan ahli. Iya, itu tadi yang saya katakan bahwa tadi si selingkuhan ini membawa bukti visum, fisiknya luka dan segala macam. Nah, bisa tidak si Ibu Bunga ini karena sudah tertekan banget? Bisa, tapi laporannya bukan lagi persinahan. Laporannya adalah KDRT. KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Karena perilaku suaminya lah yang membuat dia tertekan batin ceritanya. Apalagi informasi kan sekarang gaji dari suami si Bunga ini mayoritas dikuasai oleh pelakor. Itu dia. Nah, oke, bagaimana? Secara biasa, padahal tidak ada haknya. Maka sebenarnya ini ada sudah banyak beberapa hal ini. Ada 3 bisa ke perdata melalui gugatan harta bersama terhadap pelakor. Ini jurus untuk memiskinkan pelakor sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalau dia merasa kekerasan psikis, maka dia bisa dilapor. Suami Ibu Bunga ini bisa dilapor balik dengan menggunakan pasal Undang-Undang KDRT bahwa ini adalah kekerasan psikis. Bagaimana dengan Pak Satya sendiri melihat kasus ini? Kalau saya melihat begini. Jadi dari awal karena adanya kasus perselingkuhan di mana suami Ibu Bunga ini beralih hati ke perempuan lain. Ketika percecokan terjadi dalam keluarga itu, terjadi tuduhan-tuduhan, maka pasti kebahagiaan itu secara pelan-pelan akan hilang. Yang timbul adalah perselisihan.
Nah, ketika timbul perselisihan biasanya ada di antara mereka yang melakukan intervensi. Ya. Intervensi ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lawyer, sehingga ada tekanan batin, Ya. tekanan jiwa yang bisa menimbulkan gangguan pikiran. Ya. Karena yang timbul itu hanya emosional, yang timbul tidak lagi kepada intelektualnya, tetapi yang timbul itu hanya emosionalnya saja. Kemudian terjadi penganiayaan. Ini yang perlu saya pertanyakan, siapa yang menginisiasi sehingga mempertemukan kedua orang ini dalam ruang yang tertutup, hanya 2 orang. Salah Ini itu. yang perlu jadi pertanyaan yang saya mau, siapa yang menginisiasi? Inilah yang kita perlu tanya. Kenapa membiarkan 2 orang di dalam? Nah, biasanya kalau mediasi minimal ada 3 orang, di dalam. ada sebagai penengah. Kenapa enggak? Kalau melakukan mediasi dengan hanya 2 orang yang berselisih di dalam, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dengan guncangan jiwa. Ya. Siapa sih perempuan yang tidak sakit ketika suaminya direbut? Sudah lama menambahkan Iya. momen seperti itu untuk melakukan pemukulan. Jadi pasti hal-hal yang ditimbulkan itu hanya lama miku cari ini perempuan, Iya. pasti akan timbul ini lama min. Kenapa? Iya. Kesempatan. Nah, Iya. yang melakukan ide untuk mempertemukan mereka ini yang sebenarnya menimbul awal Iya. titik ini terjadi penganiayaan. Maka harus saya kembali bertanya kepada yang melakukan atau yang berpikir untuk melakukan mempertemukan mereka. Ini yang sebenarnya awal daripada kejadian ini. Nah, tidak mungkin ada kejadian kalau tidak ada sebab akibat namanya. Jadi, Betul. karena kalau perselingkuhan itu persoalan hati. Kalau bukan persoalan hati, persoalan perasaan. Kalau bukan persoalan nafsu. Itu nih. Kalau sebenarnya kalau melihat perselingkuhan yang terjadi dalam konteks kasusnya Ibu Bunga ini, sebenarnya ini perlu memang ada semacam pembinaan ekstra di lingkungan ASN. Iya. sampai. Ini di Komisi 2 kan sering mendapat pengaduan seperti itu. Iya. Nah, sekarang kondisi di Parepare itu kan banyak sekali sebenarnya sekarang laporan-laporan terhadap ASN, bahkan permohonan perceraian ASN sekarang saya kira agak naik ini. Harus dapat persetujuan juga dari persetujuan pemerintah pemerintah, kalau ASN. sehingga ya mekanisme penjatuhan sanksinya sebenarnya harus Tinggi lebih itu ya. transparan, karena Pelanggaran kode etik. kalau informasi yang saya dapat dari Ibu Bunga ini sebenarnya suaminya sudah diberikan sanksi, cuma sanksinya itu hanya pencopotan dari jabatan. Nah, tapi yang tidak dilakukan ini bagaimana penegasan bahwa gaji ini bagaimana dia masih tetap Peruntukannya. diberikan langsung ke ibu bunganya dan anak-anaknya. Bayangkan Ibu Bunga ini punya 5 orang anak yang perlu diberikan nafkah, baik nafkah hadlana maupun nafkah sebagai istri sah, itu harusnya diberikan. Cuma kan hari ini itu yang dilanggar, Hilang juga itu. dilanggar, dan justru yang menikmati gaji itu adalah pelakor. Itu yang rasa keadilannya mungkin susah untuk kita ukur. Kalau loh kok gini caranya pemerintah daerah memberikan sanksi, tapi tidak ada semacam penegasan bahwa seharusnya gaji ASN tersebut itu harus langsung ditransfer ke istri sahnya saja. Saya kira begini juga Pak Lawyer. Kalau kelima anak ini mungkin melapor ke pemerintah daerah Iya, bahwa hak tanggungan saya Iya. dari bapak saya itu hilang, iya, saya rasa bisa diproses juga sebagai pelanggaran kode etik betul. dan berimplementasi itu ke pemecatan nanti. Iya, Itu sih risikonya juga tinggi. iya, Ya, kalau seorang ASN itu melakukan perselingkuhan itu risikonya itu fatal. iya. Bisa pemecatan secara tidak terhormat. Ya, kalau dari melihat kasus suami Ibu Bunga ini sebenarnya sudah masuk. Cuma kan sanksi yang diberikan kan adalah pencabutan Sebatas sanksi dari administrasi. jabatannya, dan ada penundaan kenaikan pangkat, bahkan tidak dipotong tukingnya. Nah, harusnya kan kalau lebih tegasnya itu yang ditakutkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat, dan ini sepertinya susah untuk diberikan karena ya ASN kita di Kota Parepare pasti tidak menginginkan rekan sejawatnya itu pecah piring. Akhirnya yang diberikan efek jerah hanya itu tadi, copot dari jabatan, kemudian ya itu tadi pencabutan hak Harusnya tertentu. ada penekanan bahwa Iya, setelah ada terjadi laporan ini bahwa berapa hak tanggungan anak iya, kandung dari gaji seorang ASN, ya, seorang suami.
Ya. Kalau saya sih fokusnya ke sana, karena kalau sampai pemecatan juga kasihan juga. Iya, iya. Iya. Iya, Betul. tetapi setidaknya bahwa adalah jumlah persentase gajinya Ya. untuk anak-anaknya. Kalau dia bilang bukan istriku tapi ada tanggung jawab Ya. itu anak, nah ini harus dipersentasekan berapa sih keluar untuk anak mereka. Karena tidak, kalau saya begini, kalau gajinya umpama sebesar 4 juta kemudian mau dikasih juga semua kepada anak-anaknya, itu kan juga apa juga dia Iya, pegang, betul. ya kan? Nah, setidaknya ada dipersentasekan lah, dan ini diatur bagusnya diatur oleh pemerintah daerah jika Betul. dia berstatus ASN. Ya, ya. Baik Pak Rusdi, aduh saya lupa pertanyaannya. Bisa tidak, kan di kasus Ibu Bunga ini sebenarnya katanya sudah ada pembagian persenan dari sang suami ke Ibu Bunga, cuman si suami ini juga menolak untuk memberhentikan pembiayaan kepada si pelakor. Bisa tidak dimintai apa ya istilahnya, si istri menggugat ganti rugi secara perdata Itu kepada tadi pihak jelas ketiga. sih, makanya saya mengatakan selama Karena dia tidak punya hak. suami Ibu Bunga ini belum diceraikan oleh suaminya, maka hak Ibu Bunga untuk menggugat harta bersamanya yang dikuasai dan diberikan kepada pelakor itu bisa dilakukan. Karena keterangan suami yang pernah Ibu Bunga dengar secara langsung, dan itu di Ya. dalam forum pemerintahan waktu mereka sedang dimediasi, suaminya tegas mengatakan untuk harus tetap bertanggung jawab Bertanggung jawab kepada si pelakor itu. pelakor, karena pelakor itu kehilangan pekerjaan sekarang Lah, itu gara-gara perilaku itu. Di mana? Pada jok. Jadi kalau sudah dibagi persentasekan, kalau saya ini kan sudah persentasekan, asal bukan persentase dari anaknya, ya. Tapi kalau dia mampu mengeluarkan pendapat bahwa uang saya ini yang saya dapat dari gaji ini memang sebagian untuk Ya. pelakor, Wah. Kalau nggak salah kesepakatannya itu 4,5 juta per bulan ya, Iya, untuk anak dan iya. istri ini. nah, di luar daripada itu, kalau itu dia yang penting bukan minyak 4,5 Ya. juta nak ganggu. Iya, intinya kan gajinya pasti di atas itulah. Iya. Sudah dipertimbangkan itu. Nah, kalau saya sebenarnya itu tadi, saya bahkan sering mendorong Ibu Bunga untuk melakukan gugatan itu. Cuma sekarang ini informasi terbaru katanya suami Ibu Bunga ini sedang melakukan upaya permohonan izin perceraian di BKPSDM, dan sampai hari ini belum ada izin yang terbit. Sehingga untuk memproses itu ya kita menunggu lagi. Menunggu lagi izin terbit. Lama ya proses Lama itu. proses. Oh, bisa Sebenarnya ya? yang bikin lama itu ya tinggal kemauan oknum-oknum yang ada di pejabat-pejabat yang ada di PKPSD mau langsung teruskan atau bagaimana. Apalagi kalau sudah ada hasil pembinaan kemarin, sudah diberikan sanksi, kan tidak perlu melakukan terlalu banyak validasi data lagi. Karena iya. ini sudah jelas, sudah pernah ada penjatuhan sanksi. Sekarang dia melakukan gugatan cerai, ya luluskan saja. Bagaimana Supaya Pak sampai melihat hak-hak ini atas istrinya juga bisa nanti diperjuangkan dalam sidang Oh, perceraian. oke. Seperti Betul, itu. betul, betul. Bagaimana Pak sampai melihat ini? Katanya ada oknum ya Ya. yang memperlambat proses berjalannya kasus ini, Bapak sebagai Ini kasus wakil apanya, rakyat. perceraiannya? Ya, izin perceraiannya di BKPSDM, Pak. Oh, tapi memang sudah maunya Ibu Bunga juga sudah ikhlas. Sudah Ya. sih sepertinya. Sudah, bahkan Ibu Bunga ini sudah diperiksa, informasi terakhir tinggal tanda tangan berita acara. Jadi kalau untuk memperlambat, kalau si suaminya memang melakukan perselingkuhan, kenapa sih? Ya, Kenapa tidak dipercepat saja? Apalagi Iya. kalau Iya, seorang iya, istrinya iya, betul. atau Ibu Bunga ini sudah mengikhlaskan. ya. Ya, percepatlah agar kira siapa tahu dia bisa Ya. ikhlaskan, dia bisa halalkan selingkuhannya. Sebenarnya begini, kalau dari perspektif BKPSDM pasti ya bahasa pembelaan yang selalu dipakai mengatakan ini kan kita menggunakan prinsip Berproses. kehati-hatian, Ya. tidak mau terlalu gegabah Ah. menerima apa dan sebagainya, Iya. takutnya berimplikasi terhadap jabatannya nanti kalau ada itu. Makanya sebenarnya ada kan tim pemeriksa ini ada berbagai, ada di bagian Iya. hukum, ada dan sebagainya. Cuma ya justru itu ya sebenarnya yang perlu kita uji hari ini, apakah memang tim ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Itu Kalau saja saya Pak Alo ya, Ya, meskipun persoalan cerai tidak diharamkan oleh ya, agama kita, tapi dihalalkan, ya
setidaknya kalau sudah tidak menimbulkan rasa kepercayaan masing-masing, kaca yang sudah retak itu susah lagi untuk membangun. Apakah prinsip yang dipakai karena perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah, itu dipersulit dulu? Ya, tidak seharusnya dipercepat. Karena kenapa? Kalau si ibu bunganya sudah mengikhlaskan, kemudian dia sudah meminta dengan segala macam cara agar suaminya ini berubah, tapi tidak juga, ya ngapain untuk dipertahankan? Sebenarnya Bu Bunga ini sebenarnya dari awal mau dia gugat cerai. Cuma saya tahan, jangan gugat cerai. Potensi Anda kehilangan hak-hak pasca perceraian itu bisa hilang. Karena ada celah hukum yang selalu dimanfaatkan hari ini. Kalau sang istrinya yang menggugat cerai, suaminya tidak hadir, maka tidak dapat apa-apa. Hanya dapat akta cerai tok. Karena untuk mengkonfirmasi nafkah iddah, nafkah anak, harta gonogini, nafkah mut'ah dan sebagainya, nafkah madliyah, itu harus butuh kehadiran dan konfirmasi suami. Pada akhirnya ya ketika nanti panggilan kedua suaminya tidak hadir, ya akan ditanya, gimana Pak, Bu, apanya yang diperjuangkan, akta cerai atau masih tetap ngotot ini? Nah, suami tidak hadir. Nah, makanya ya itu juga celah hukum sebenarnya yang sering dipakai banyak pihak, bukan cuma oknum ASN, tapi mayoritas perceraian itu dimudahkan ketika salah satu pihak tidak hadir. Apalagi kalau cerai gugat, istri yang menggugat, cukup suaminya tidak hadir 2 kali, itu langsung jatuh talak baik sugura. Jadi dia sudah resmi bisa mendapatkan akta cerai ketika berkekuatan hukum tetap. Itu masalahnya. Makanya saya larang Ibu Bunga itu lebih merugikan pihak perempuan. Lebih bagus ketika suaminya nanti ketika izinnya sudah keluar menggugat cerai, maka kita sekaligus memperjuangkan harta bersama, nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah harta bersama yang dikuasai pelakor, sekalian aja. Itu bisa. Langsung kita miskinkan langsung pelakor dan suami yang melakukan perselingkuhan ini. Dalam menghadapi kasusnya Ibu Bunga ini, Pak Rusdi sebagai lawyernya Ibu Bunga, misal ternyata kita kan belum ada hasil akhir ya terkait kasusnya Ibu Bunga ini dengan kontroversialnya dengan pelakor. Tapi jika ternyata sudah tidak ada jalan, misalkan ternyata Ibu Bunga harus dipenjara, apa yang akan Bapak lakukan sebagai lawyernya untuk melindungi? Bapak jelas tahu bahwa sebenarnya ini provokasi. Ya tentu kalau seandainya saya jadi lawyernya Ibu Bunga, ya saya mungkin melakukan upaya skor menjadi satu sama. Seperti apa itu? Skor satu samanya tadi saya sudah ungkap. Sekarang pelakornya laporkan Ibu Bunga dengan tuduhan penganiayaan. Maka sekarang kita laporkan skor satu sama, dia melakukan tindakan provokasi yang kemudian membuat dirinya, suaminya menjadi maksud saya begini, suaminya ini bisa diprovokasi misalnya dengan pasal KDRT. Misalnya suaminya ini ya bisa juga memberikan pressure kepada pelakornya untuk mencabut laporan, akhirnya ujung-ujungnya diselesaikan dengan restoratif justice. Bagaimana Ibu Bunga membawakan bukti-bukti yang seperti itu? Cukup tadi saya sampaikan, bawa dia ke psikologis klinis. Buktikan. Saya ketemu dengan Ibu Bunga terakhir itu dengan mata hitam dewa, itu bukti bahwa dia sering menangis tengah malam. Jadi mungkin keringnya air matanya hitam dan sebagainya, karena waktu dia curhat kemarin di kampus ya banyak sekali beberapa hal. Sudah sampai mengkonsumsi obat-obat yang dari dokter. Karena sejak 2024 awal mereka, Ibu Bunga ini sering ke saya, sering diskusi. Cuma saya mengatakan ini upaya hukumnya, pertimbangan hukumnya, kalau mau menggugat seperti ini Anda bisa kehilangan hak ini. Kalau saya Pak Lawyer memang harus cepat dilakukan itu laporan KDRT. Karena kalau sudah bercerai selesai. Tidak bisa. Kehilangan legal standing. Karena KDRT itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Jadi konotasinya sekarang KDRT jangan selalu dimakan korbannya selalu perempuan ya. Enggak, laki-laki juga sering. Kalau kita sering dibentak sama seorang istri, kita juga bisa lapor. Iya, KDRT psikis tuh. Iya, betul. Cuma kan gengsinya loh kalau laki-laki yang harus lapor. Jadi memang itu setiap laporan itu harus dilengkapi dengan alat bukti. Nah, mungkin salah satu alat bukti yang bisa disiapkan Ibu Bunga ya itu tadi. Hasil dari dokter. Dari dokter bisa. Dokter kejiwaan. Bagaimana kasus Ibu Bunga ini juga pernah ternyata si pelakor ini mengklaim bahwa dia istri saja, jadi memutarbalikkan fakta. Nggak mungkin, karena
istri sah itu harus dibuktikan dengan buku Buku nikah. nikah. Nggak mungkin buku nikah ini terbit tanpa ada izin poligami atau sudah ada akta cerai ditunjukkan oleh suaminya ibu bunga ini. Nggak bisa diproses di Nggak KUA. bisa. Kecuali palsu. Pengakuan tidak ini, jadi pengakuan dari Ibu Bunga berdasarkan, jadi Ibu Bunga ini punya teman ngajar di sekolahnya Ya. anaknya. Ya. Teman Ibu Bunga ini bilang katanya si pelakor tadi itu klaim bahwa dia istri sah dan Ibu Bunga yang pelakor. Istri sah secara agama boleh, tapi istri Tapi dia sah secara memutarbalikkan. hukum Ya, tidak. itu kan Yang memutarbalikkan Itu kan dengan playing buku victim nikah, saya, iya. Nah itu maksud saya, apakah Playing Ibu Bunga victim. bisa menuntut dengan pencemaran nama baik? Kalau bisa membuktikan. Bisa semua. Ini kan maksud saya konteksnya kita harus lihat tadi kalau saya ditanya sebagai lawyer ya kita cari saja pasal yang memungkinkan skornya satu sama dulu supaya ada perdamaian dan tidak ada yang berujung penjara. Baik. Tapi keadilan harus kalau- tegak di. Kalau saya sih Pak Lawyer, saya libatkan juga ini yang menginisiasi pertemuan mediasi yang terjadi di kelurahan. Nah, kalau itu sudah dipanggil sama Nah, itu Ibu Lurah Babinsanya dengan para legalnya itu sudah dipanggil karena dia yang menginisiasi itu. Bagaimana Pak Sape untuk melakukan sebagai seorang anggota dewan, apakah ada dari pemerintah sendiri layanan misal psikologis gratis, layanan psikiater gratis atau semacamnya, apakah ada? selama dia peserta BPJS boleh. Iya. Apakah ada hal-hal yang lain yang bisa kiranya membantu meringankan beban mental si Ibu Bunga ini? Jadi kalau untuk tanggungan pemeriksaan itu kan sudah tertanggung sama BPJS. Setiap masyarakat yang memiliki BPJS, bahkan kalau di kota kita itu Pak Wali Kota atau Pampawek dulu itu memberlakukan KKKTP, namanya non BPJS, istilah non BPJS. Jadi kalau persoalan pemeriksaan kesehatan itu baik kejiwaan itu sudah gratis semua. Kecuali terkadang keluarga pasien itu yang meminta resep untuk beli obat paten, tapi tidak dianjurkan, dokter yang menawarkan. Ya. Tidak Dokter yang dianjurkan. menawarkan. Kalau dokter yang menawarkan salah, tapi Salah. kalau keluarga pasien yang menawarkan itu Saya boleh. mau, iya. Paham sekarang. Paham. Tapi sengaja mungkin tiba-tiba ngasih itu bagaimana ini? Karena Terima kasih. kasihannya. Oke. Untuk insan mesra dimanapun berada, jika ada pertanyaan dan ingin bergabung bersama kami atau memiliki pertanyaan, boleh untuk mengirim atau bergabung di channel YouTube dan Facebook Mes Radio Pare-Pare jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Saya ada sedikit pertanyaan pertama ke Pak Dewan ini, Pak Dewan. Ini sudah lebih dari 1 tahun di Dewan, kalau saya tidak salah itu. Ada tidak pengalaman kasus-kasus seperti ini dan kira-kira akhirnya itu seperti apa? Iya, kalau kasus-kasus perselingkuhan sih kalau saya belum ada. Kalau di Komisi 2 belum ada yang masuk. Kalau masuk di komisi, kalau masuk secara pribadi banyak. Iya. Tapi kalau berbicara institusi masuk ke komisi, bicara komisi 2 di DPRD itu belum ada. Yang ada itu ketika kita melakukan rapat dengar pendapat suatu kasus, maka muncul ini. Penyebabnya ini. Iya. Ya biasanya ada di institusi lain. Ya. Masuk laporan rapat dengan pendapatnya sebenarnya hal lain, tapi kita melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul kenapa bisa terjadi nih yang muncul ini. Ternyata biasanya ada cilok katanya, cinta lokasi, ya macam-macam lah. Sebenarnya kalau untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini adalah persoalan hati, ini tergantung dari diri masing-masing. Bagaimana kita menjaga harga diri kita, moral kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sedemikian. Karena meski beribu-ribu ustaz pun menyampaikan bahwa zina itu dilarang, iya, beribu-ribu ustaz menyampaikan bahwa zina itu sebenarnya dilarang, tapi kalau memang kejiwaan manusia itu hal yang mungkin membuat dia menganggap dirinya bahwa hebat apa dan lain semacamnya, ya pasti. Apalagi kalau moral yang memang agak minim, ini sebenarnya tergantung dari moral kita. Makanya saya meminta dan berdoa ini supaya PMP ini, Pendidikan Moral Pancasila ini dikembalikan ke kurikulum pendidikan. Karena ini mengajarkan kita tentang moral. Bukan hanya berdasarkan Pancasila, tetapi memang itu menata
diri kita dari dalam, bagaimana menanamkan bahwa moral ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebenarnya ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak bermoral itu jatuh. Tapi bagusnya kalau sudah moralnya bagus, ilmunya juga bagus, pasti mantap. Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Dewan, tapi saya pribadi melihat ini bahwa ya betul apa yang disampaikan Pak Dewan ini terkait moral, tapi bukankah pemerintah juga perlu hadir setidaknya untuk mencegah? Pun ada aturan, tidak serta-merta kasus perselingkuhan itu selesai, apalagi tidak ada aturan. Baik lagi kembali ke negara yang dengan pidana, Filipina, dulu Korea, sekarang dan India pun pihak ketiga bisa dipenjara, kemudian ada negara yang perdata, AS, Tiongkok, kemudian Korea pasca 2015, pihak ketiga itu bisa digugat ganti rugi. Sementara Indonesia saat ini tidak ada aturan yang menjerat pihak ketiga, dan dia hanya fokus ke suami istri yang berzina dengan pasal KUHP tertentu, kemudian itu pun sebenarnya agak sulit untuk dibuktikan dan belum sepenuhnya mengalami perkembangan. Kira-kira Pak Dewan apakah pernah atau ada atau mungkin kedepannya akan mengusulkan terkait hal ini? DPR itu Batas DPD kan hanya perda. Iya, jadi Mengusulkan begini. ke atas Jadi ini penyambung merupakan lidahnya. satu aspirasi. Iya. Jadi tentunya sebagai wakil rakyat penyambung lidah, ini kami akan sampaikan ke pimpinan agar kiranya bisa menyurat ke DPR RI. Karena kewenangan untuk merubah undang-undang ada di DPR sama pemerintah. Iya, itu yang saya maksud, apakah pusat. Kalau menjadi kami penyambung lidah? cuma perda, Ya. peraturan daerah itu pun perda saja saya masih ketawa kok di kota Parepare karena sesuatu pelanggar perda tapi ancamannya juga hanya iya. denda 50 juta, kurungan hanya 6 bulan maksimal. kita ketawa. Bahkan kalau saya lihat ini kalau pengusaha besar melanggar perda, perdanya yang mau dirubah. Iya. Jadi malah ketawa. Iya. Kalau saya gini sebenarnya, kalau kita mau mengarahkan kewenangan DPRD kota tentang kasus yang kita diskusikan ini, sebenarnya bagaimana sebenarnya cukup DPRD memanggil SKPD terkait yang menangani hal ini. Misalnya BKPSDM itu lebih transparan dan lebih cepat, responsif dan solutif Kalau untuk Perda sama menyelesaikan Perwali hal-hal seperti ini. dibikinkan, masukkan iya. dalam perda sama perwali. Karena kalau ya. melihat kalau istri suami ASN yang melakukan itu semua aturannya jelas, ada PP 94 2021 jelas di situ. Kemudian bagaimana proses SOP pemeriksaannya jelas ada. Tinggal cuma yang membuat kita agak sekarang agak mengerutkan Mandek ya, itu kok kadang lama mandek. sekali Iya, hal-hal iya. ini. Iya, pelaksanaannya. Diputuskan butuh waktu 1 tahun 2 tahun kan, tanda kutip ada masalah apa ini? Kok lama banget? Lama Dan banget. ini bukan kasus pertama ya. Ini Pak. bukan kasus pertama, masih banyak Pak Dewan menumpuk. ini Nah, ini sudah dia. sering Masih terjadi. menumpuk. Meskipun Menumpuk. mungkin di komisinya, kalau saya tidak salah ada di komisi 1 Ya. yang persoalan Kalau- Saya yakin Ibu Bunga ini hanya salah satu yang ada di Parepare yang seperti ini. Masih banyak bunga-bunga yang lain. Persoalan Ibu Bunga ini pernah sebelum saya terpilih pernah datang ke rumah saya, kasihan. Iya. Karena terlibat juga sih ada oknum yang terlibat, katanya pengakuan. Jadi kasus ini kalau tidak salah kurang hampir 3 tahun, Iya. kurang lebih 3 tahun. Seharusnya kalau sudah masuk laporannya ke pemerintah daerah, ya kalau sesuatu yang tidak bisa diperlambat dipercepat. Iya. Apalagi kalau keduanya sudah yang bunganya sudah mengikhlaskan, Bunga yang lain datang. Kan misalnya kalau Ibu Bunga sudah datang, panggil instansi pimpinannya suaminya, panggil BKPSDM, nanti kita lihat compare apa sebenarnya kendala-kendalanya. Kan seperti itu sebenarnya mekanisme yang lebih bijaknya Tapi ketika siapa ini tahu diketengahi kalau oleh sebenarnya DPR. ini sulit suaminya tidak itu Pak Dewan? Enggak, Tidak punya hak untuk memanggil Memanggil. kok. Seluruh bahkan wali kota bisa dipanggil pernah oleh sudah DPR. pernah kami panggil sudah. Sebelum saya katanya sudah dipanggil. Sudah dipanggil suami. Kalau saya begini, siapa tahu suaminya Bu Bunga ini mau mempertahankan kedua-duanya. Itu masalahnya. Iya. Mau mempertahankan kedua-duanya. Siapa tahu ya indikatornya sebagai sunnah rasul lah. Rasul. Iya. Ya perempuan mana sih yang tega di madu? Iya, betul. Iya. Jadi, Oke, lanjut. Lanjut. Dulu lagi ngeblank Kak ini. kalau undang-undang di negara lain itu mungkin sudah
dijalankan dan di negara kita belum bisa karena Iya, kita makanya. menganut hukum Belanda. Ya, Kebanyakan memang Makanya sebenarnya saya kalau berharap bisa dari menjadi aspirasi supaya dari KUHP kedepannya kita mencegah- yang baru ini kan sebenarnya akan banyak perubahan. Perubahan. Jadi yang berlaku tanggal 2 Februari 2023 nanti ini sudah 2026 akan berlaku, dan tentu pasal persinahan ini sudah banyak mengalami perubahan. Bahkan yang tanpa ikatan suami istri pun bisa dijerat. Ya, pelaku-pelaku kumpul kebo sudah bisa. Melalui media sosial pun juga sudah bisa. Jadi banyak hal yang berubah dalam KUHP nasional kita nanti, dan Bagus ya, berarti. tentu tantangannya ke depan bagaimana sosialisasinya, dan yang kami harapkan sebenarnya aparat penegak hukumnya dulu yang lebih memahami. Jangankan KUHP nasional, KUHP peninggalan Belanda saja hari ini masih banyak penyimpangan. Saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, baik di perkuliahan, saya mengatakan pelanggaran yang sering banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum itu ketika mereka melakukan penangkapan, kemudian penahanan, Iya, betul. penyitaan, penyanderaan itu sangat jauh. Selalu mengatakan begini, penangkapan yang tidak sah itu adalah penyanderaan. Penahanan yang tidak sah, penangkapan yang tidak sah itu adalah penculikan. Penahanan yang tidak sah itu adalah penyanderaan. Penyitaan yang tidak sah itu adalah perampokan. Itu beberapa hal, dan itu selalu terjadi, dan cuma masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya melawan seperti itu. Oke, itu itu akan terjadi perubahan sistem hukum di kemudian hari. Iya. Tapi melihat situasi, saya melihat ini sebagai situasi nasional, terkhusus lagi setelah demo kemarin, bahwa ada penurunan tingkat kepercayaan publik kepada sistem hukum kita. Ya, kalau itu sebenarnya wajar, karena memang kita melihat wajah-wajah hukum kita hari ini, ya meskipun kalau saya menilai dari perspektif akademik, ya sebenarnya perangkat hukumnya bagus, maksudnya undang-undangnya bagus. Cuma memang yang banyak bermasalah itu adalah aparat penegak hukumnya, criminal justice systemnya, apakah polisinya, apakah jaksanya, atau bahkan hakimnya, yang membuat hukum ini yang tertekan. Oke lah, bagus lagi polisinya, kemudian dituntut dengan pasal yang tepat, tapi kalau hakimnya lagi yang masuk angin, ya susah lagi. Nah, apalagi kalau ketiga criminal justice system ini yang bermasalah tiga-tiganya, ini Selesai. repot. Catatan kritis saya di Parepare ini pernah ada kasus pelecehan anak dibebaskan oleh hakim. Dan Kok itu tercatat. bisa? Bahkan ada tuntutannya cuma 3 bulan. Ya banyak, meskipun ya secara de facto maksudnya kita bisa ketika putusan hakim sudah ingkrah itu sekiranya ada masalah, tapi ya tentu masih bisa menjadi perdebatan ruang-ruang akademik. Loh, kenapa bisa dibebaskan? Apakah tidak terbukti atau memang ada kesan bahwa hakimnya tidak yakin? Karena dalam narasi putusannya ya, banyak yang mengatakan itu keyakinan hakim tidak yakin bahwa pelakunya ini si Mister ini misalnya. Seperti itu. Baik. Apalagi dalam istilah hukum, membebaskan 1000 orang bersalah, menghukum orang satu yang satu bersalah itu parah. Makanya ada kewenangan khusus oleh hakim. Iya. Apa Pak Safi sendiri selama Ada menjabat telepon yang sebagai- masuk. Ada telepon. Baik, kita terima telepon dulu yang masuk. Insan Nusra silahkan bergabung bersama kami. Halo. Ya, silakan Bu. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktunya. Begini Pak Dewan, bagaimana pemerintah menyikapi ketika seorang ASN yang sudah jelas-jelas mengakui di depan anak istrinya bahwa dia sudah melakukan pernikahan secara sah kepada pelakor, tetapi kemudian tiba-tiba ketika diperiksa di BKPSDM, ASN ini tiba-tiba menyangkal bahwa dia tidak pernah menikah. Padahal bukti-bukti istri sah sudah lengkap, termasuk keterangan dari yang punya kos-kos. Padahal jadi di sini BKPSDM cuma menanggapi dan merespon pengakuan Pak ASN-nya bahwa dia tidak pernah sama sekali melakukan pernikahan. Jadi pertanyaannya di sini, Pak Dewan, apakah di mata pemerintah itu lebih persinahan lebih dilegalkan daripada kasus pernikahan? Karena saya lihat pemerintah cuma fokus bahwa ASN-nya tidak melanggar dengan melakukan pernikahan secara sah.
tapi mereka mengabaikan kasus persinahannya yang sudah tinggal serumah sama perempuannya. Jadi kedepannya Pak Dewa mungkin bisa kedepannya ini ASN diberikan betul semacam sosialisasi atau apakah itu Pak Dewan. Ini kesannya di sini Pak Dewan, ASN ini mempermainkan kesaksian atau pernyataan yang tadinya pling-plang, yang tadinya sudah mengakui di depan atasannya, bahkan di depan atasannya dia sudah mengaku bahwa dia sudah menikah, di depan anak keluarga juga dia sudah mengaku, tapi apakah cuma karena takut karirnya terancam, maka pernikahan itu disangkal oleh ASN-nya. Jadi saya minta bagaimana pemerintah menyikapi ini. ASN Pak Beleang. Ya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Bu. Terima kasih. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan juga, alat bukti yang kita dorong bentuk rekaman kah? Atau adakah alat bukti lain semacam, biasanya kan orang kalau sudah menikah baik itu secara siri biasa ada surat keterangan dari imam yang mengawinkan atau bagaimana. Ini tergantung dari alat bukti yang kita sampaikan ke pihak pemerintah. Tentunya jika alat bukti itu meyakinkan bahwa memang betul-betul sudah melakukan pernikahan tanpa persetujuan dari istri sah, istri sebelumnya, itu pelanggarannya itu besar. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sama Ibu, bahwa setiap laporan yang kita sampaikan itu berdasarkan alat bukti, kemudian alat bukti ini memang betul-betul bisa meyakinkan pihak pemerintah, dalam hal ini BKPSDM, untuk melakukan tindakan kepada pihak ASN tersebut yang dianggap melanggar norma perkawinan di lingkup pemerintahan kota kita. Kalau kejadiannya di kota kita. Ya, kalau saya mendengar sebenarnya tadi narasi yang disampaikan Ibu ini, sebenarnya kalau itu sudah masuk laporan di BKPSDM maupun pembinaan inspektorat, sebenarnya inspektorat ini bisa melakukan fungsi detektif. Iya, fungsi detektif jangan hanya dimaknai hanya mendetektif misalnya anggaran, tapi kasus-kasus persinahan atau pelaporan perselingkuhan ASN ini bisa dilakukan fungsi detektif oleh inspektorat. Misalnya kalau tadi sudah ada fakta-fakta dilaporkan bahwa sudah ada indikasi suaminya pelakor ini tinggal bersama di rumah kos-kosan, karena di bubuk kos-kosannya bisa diinterogasi atau dimintai keterangan. Atau dia mengaku menikah di mana, dia dinikahkan sama imam siapa, datangi imamnya. Kalau imamnya mengatakan itu kan sudah terbukti, maka harusnya langsung dijatuhkan sanksi. Harusnya. Fungsi detektifnya itu harus jalan. Seperti itu kalau kerjanya di atas meja kan? Iya, susah. Kalau hanya katanya kan itu bukan mendapatkan ini hanya asumsi kalau kata-katanya. Tapi kalau dia datangi, ada laporan dari misalnya istri ASN, dia tinggal di kos-kosan ini, ibu kosnya ini jelas mengaku, kemudian ini dia mengaku menikah. Surat keterangan nikahnya. Menikah di mana? Dari imam mana? Imam siapa yang mengajukan? Dapat. Oke, pecat saja, selesai. Kalau misalnya pengakuan itu chat misalnya, itu kan terkadang ya mungkin karena main-main langsung dia bilang, ya sudah memang Kak menikah, bisa tidak itu? Kalau misalnya itu chat kan kita tidak tahu, karena untuk bukti. Kalau dia bilang sudah memang Kak menikah, biasa kan kita kalau laki-laki selalu didesak. Ya, itu kita ini kan suami. Ya. Nah, terkadang kalau melalui chat begitu, terkadang kalau kita sudah mengaku bilang tidak, tapi selalu saja ditekan dengan pertanyaan, sudah memang mau ke mana? Untuk menyelesaikan persoalan itu, pasti kita jawab, iya sudah. Bahkan sebenarnya kalau sudah ada chat seperti itu, saya memang sudah menikah, unsur 284 terpenuhi. Karena sudah menikah siri, melanggar memang kerja ASN. Yang kedua, menikah tidak mungkin tidak boleh hubungan suami istri kan? Maka itu sudah masuk kategori persinahan, karena yang diakui itu adalah pernikahan yang sah menurut agama dan negara, bukan hanya agama saja. Bukti apa lagi yang harus menguatkan pengakuan itu? Seperti yang bilang Pak Dewan tadi, ya bisa saja saya akui karena saya merasa terdesak. Bisa jadi. Ada tidak bukti yang bisa
lebih menguatkan lagi pengakuan itu. Kalau sudah dipanggil orang yang mengawinkan, Iya. imam itu sudah kuat sekali. Oh iya, saya memang Apalagi kalau, walinya siapa? apalagi kalau ada surat keterangan. Sudah ada keterangan. Biasanya kan kalau kawin siri itu menikah siri, Iya. biasanya kan imamnya cuma bikin surat keterangan. Iya. Dan di Parepare itu ada pakarnya yang seperti Ada. itu. Sebenarnya Dekat rumahnya Pak Sapre. Tapi gimana kalau imamnya tidak mau mengaku karena dia sudah mungkin disampaikan saja tidak kalau bisa dia tidak mengaku kalau ada surat keterangan. disembunyikan nanti sama si anunya, bisa kan seperti itu. Iya. Oke, baik insan mesra, tidak terasa Masih kita ada sudah pertanyaan? masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh, masih ada pertanyaan, Iya. silahkan. Ini ada pertanyaan Masih. Bapak-bapak mewakili perempuan-perempuan yang ada di luar sana, Masya Allah. baik yang belum menikah Masya Allah. sama sudah menikah dan sedang mempertahankan rumah tangganya. Kira-kira nih bukan sebagai lawyer, bukan sebagai anggota dewan, Iya. tetapi sebagai suami. Ya. Ya, kira-kira apa penyebabnya itu? Kenapa bisa selingkuh? Wih. Jadi, Berat ini. bolehlah. Jadi sebenarnya seorang laki-laki sebelum menikah dia sudah paham statusnya nanti ketika jadi suami. Tidak semua pekerja kita menikah itu bukan hanya mencari orang supaya ada yang bisa mencuci, ada yang bisa memasak, ada yang bisa menjahit. Karena pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya adalah pekerjaan, kalau mencuci pekerjaan ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga. Nah, di sini biasanya memang seorang suami itu datang pulang ke rumah biasa dalam keadaan karena kita ini Pak tulang punggung keluarga. Ya. Dalam keadaan capek. Dan seorang istri tidak pernah paham dan tidak pernah tahu bagaimana situasi kondisi tempat kerja kami. Ya. Nah, biasa terjadi begini. Biasa kita pulang ke rumah karena mungkin pekerjaan yang sudah melelahkan, apalagi kalau sudah dimarah-marahi sama boska. Ya. Biasa sampai di rumah, tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan yang jadi membangun sebuah rumah tangga yang pertama dibangun itu adalah saling kepercayaan. Ya. Itu yang utama. Kalau ini hilang, maka tidak ada kebahagiaan yang akan hadir di dalam keluarga kita. Itu saja. Jadi menikahi seorang perempuan harus sudah ada dalam hati kita kepercayaan kepadanya. Begitu juga seorang perempuan menerima lamaran seorang laki-laki, maka dia sudah tanamkan rasa kepercayaan juga kepada laki-laki itu. Iya. Baik, tidak Kayaknya terasa. ini pertanyaan tendensius sih. Dan itu saya tidak berani jawab kalau itu. Hanya untuk membentengi diri sendiri. Nanti serangan baliknya ada di rumah. Supaya bisa menjaga juga kita sebagai perempuan, jaga ini suami kita dia Iya. karena supaya tidak selingkuh di luar sana gitu. Intinya yang dicari suami kita ada Tony sama kita. Iya. Makanya ketika yang dicari suami kita itu sebenarnya ada di rumah, ya servis baik-baik saja. Iya. Ada itu di TikTok. Itu kuncinya, servis baik-baik saja. Biasa itu laki-laki lebih nyaman di warkop. Kenapa? Sebelum kita duduk sudah ada yang bilang, mau minum apa Pak? Kalau di rumah Bikin sendiri. Baik. Iya. Sebenarnya dalam keluarga itu adalah suatu surga dan kebahagiaan yang ada di situ. Oh, iya. Tetapi ini bisa hadir ketika suami istrinya mampu melakukan hal-hal yang mungkin fundamental bisa membuat pasangan kita tersenyum. Iya, baik. Tidak terasa. Hindari hal-hal yang membuat pasangan kita yang tidak tersenyum. Iya. Kalau itu saya punya satu tipsnya. Apa tuh Pak? Dalam satu minggu memang harus ada quality time dengan suami istri. Quality time itu apakah malam minggu, hari Minggu, Sabtu, intinya harus ada waktu satu hari quality time full dengan keluarga. Dan apa Disitulah yang direalisasikan oleh Bapak? kalau itu saya lakukan. Saya lakukan. Artinya jangan pernah berpikir jadi Aisyah kalau Anda tidak bisa jadi Muhammad. Iya, Muhammad, betul. dan jangan kalau saya pas itu kalau yang saya lakukan itu tadi malam lagi kami ini makan di tengah laut sama Quality time keluarga. itu penting karena disitulah tempat adanya curhat, ada misalnya Penyatuan kita chemistry. penat dalam pekerjaan, kita cerita pekerjaan saya 1 minggu ini begini. Kita 1 minggu saja, 1 hari dalam 1 minggu. perahu goyang lebih kita Jadi, tanya satu minggu itu satu harinya bisa bawa anak istrinya ke Bisa. pasar. semua Banyak. bisa. Ke potato, sembarang. Saya Jadi- sering, bahkan Pak Stape sering dapat saya dengan istri saya. Iya. Jadi ini cara-cara tips. Nah, kalau saya cara yang terbaik, Pak Lawyer, karena dalam rumah tangga itu pasti ada bumbu-bumbu. Ketika istri saya mau mengomel, satu saya bilang stop dulu. Tidak perlu ngomel panjang lebar, tidak perlu memakai suara besar.
karena nanti terdengar oleh tetangga, kemudian kita baku baik-baik Ji. Iya. Lebih baik catat apa yang kamu mau ungkapkan. Iya, bagus, bagus Sebentar tuh saya caranya. pulang, saya baca semua. Iya. Kayaknya Intinya- betul-betul Bagus anggota caranya, dewan bagus ini. caranya. Modelis Iya, udah pakai. bagus sebenarnya. Modelisis. Betul. Intinya Ikra baca lah. intinya tidak ada rumah tangga yang selalu adem-adem, selalu pasti Pasti seperti ada. ombak di laut. Jadi ya pasti ada masalah, tergantung dari resolusi konflik kita gimana. Biasa persoalan sandal Ji. Iya. Biasa persoalan anak, banyak saja. Bahkan Seorang saya cuci tidak berani motor. kalau istri saya nelpon nggak angkat. Ya, saya rasa ini Saya Pak, harus angkat tidak ada kalau ujungnya apapun Pak. kegiatannya. Saya rasa tidak ada ujungnya, tapi kita punya Iya. durasi. Baik, tidak terasa statement waktu. mungkin. Kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas Ada kehadirannya closing Pak. statement mungkin. Ya, closing statement dulu untuk Pak Rusdi dan Pak Sape Ya. terkait topik kita hari ini. Saya Silakan. sebenarnya closing statement sederhana. Saya hanya ingin bagaimana kasus-kasus perselingkuhan baik yang dilakukan oleh ASN maupun non ASN ini sebenarnya butuh pendekatan yang lebih sedikit agak kekeluargaan untuk menyelesaikannya. Karena kenapa? Dalam konteks hukum pidana modern sekarang itu pemenjaraan itu sudah ditinggalkan. Iya. Jadi konteks pemiskinan itu mungkin bisa saja terjadi seperti yang saya sampaikan. Maka baik. rata-rata korban perselingkuhan itu selalu saya arahkan untuk bagaimana menghindari namanya pemenjaraan, tetapi langkah yang sampai hari ini masih jarang digunakan adalah Buka itu ya, supaya masuk. bagaimana kita bisa memiskinkan pelakor. Dan ini belum banyak dilakukan di Parepare. Iya, betul. Jadi sanksi moral dan etik yang paling lebih masuk akal untuk memberikan pembelajaran kepada pelakor itu dengan cara memiskinkan, dengan cara gugatan harta bersama. Seperti itu kira-kira. Silahkan Pak Sape untuk closing statement ya sebagai anggota dewan. Statement jaga hati, jaga batin. Iya, coba Jaga Mas Sape. Tidak salah Kak, memang coba. Iya. Baik. Terkadang matanya yang selingkuh, hatinya tidak. Baik, demikian diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk insan mesra di luar sana yang telah bergabung bersama kami. Sampai bertemu di program khusus Radio Mesra di episode berikutnya. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali di Facebook Mesra Radio Parepare dan didengarkan kembali di Radio Mesra 102,8 FM. Saya dan narasumber pamit undur diri dan dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati